Modul 10, larutan dapar. Pertama, siapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan selama praktikum di meja kerja praktikum, dan juga pastikan sudah menulis label untuk setiap peralatan gelas beker yang akan digunakan nantinya, dan juga peralatan gelas yang menampung zat-zat dan juga larutan. Percobaan pertama, pembuatan larutan dapar. Natrium asetat 0,5 molar dan asam asetat 0,494 molar disiapkan ke dalam gelas beker secukupnya. Dan juga jangan lupa untuk menulis label di gelas bekernya. Dan pipet volume disiapkan untuk memindahkan asam asetat dan juga natrium asetat ke dalam 5 gelas beker. Larutan asam asetat diambil 20 ml menggunakan pipet volume ukuran 10 ml, jadi akan diambil secara bertahap 2 kali. Kemudian dituangkan ke dalam gelas beker A. Pastikan larutan mencapai tanda batas volume dengan pembacaan meniskus bawah. 20 ml larutan asam asetat dipindahkan secara perlahan ke dalam gelas beker A. Setelah itu pipet volume dapat dibilas menggunakan aquades, kemudian digunakan untuk mengambil 20 ml natrium asetat ke dalam gelas beker A. Setelah selesai, pastikan untuk mencampur larutan tersebut hingga homogen. Pengambilan asam asetat dan juga natrium asetat dilakukan kembali terhadap gelas B dan juga E dengan langkah yang sama dengan volume yang disesuaikan pada modul. Setelah larutan dapar sudah selesai dibuat, kita akan mengukur masing-masing pH dengan menggunakan pH meter yang kita nyalakan terlebih dahulu. Kita bilas dalam aquades dalam gelas beker, kemudian kita celupkan ke dalam gelas beker A yang pertama. Tunggu hingga angka pada pH meter stabil, kemudian jangan lupa untuk dicatat pada tabel. Setelah itu kita bilas kembali dengan aquades dan kita celupkan kembali ke dalam gelas beker B. Jangan lupa untuk mencatat setiap pH yang terukur pada pH meter. Kita bilas lagi dengan aquades, kemudian kita celupkan ke dalam gelas beker C. Pastikan untuk selalu membilas pH meter setiap kali selesai mengukur pH suatu larutan dengan menggunakan aquades. Pengukuran pH dilakukan dari larutan buffer pada gelas beker A hingga gelas beker E. Percobaan 2.1, pengamatan penambahan asam. Buffer F disiapkan pada gelas beker 200 ml dengan mencampurkan 20 ml natrium asetat dan juga 20 ml asam asetat menggunakan pipet volume. Setelah itu, ukur pH dari larutan buffer F dengan menggunakan pH meter yang sudah dibilas dengan aquades terlebih dahulu. pH yang terukur dicatat. Selanjutnya, cola disiapkan ke dalam gelas beker kurang lebih 30 ml, kemudian kita ambil sebanyak 5 ml dengan menggunakan gelas ukur. Setelah itu, kita tambahkan ke dalam larutan buffer F, kemudian kita campurkan hingga homogen, dan kemudian kita ukur pH-nya dengan menggunakan pH meter yang telah dibilas dengan aquades. pH meter dicelupkan ke dalam larutan buffer F, kemudian pH yang terukur dicatat. Lakukan kembali penambahan 5 ml larutan cola ke dalam buffer F, kemudian aduk hingga homogen, dan kemudian pH larutan buffer F kita ukur kembali dengan menggunakan pH meter yang telah dibilas aquades, dan pH yang terukur dicatat. Penambahan 5 ml larutan cola dilakukan kembali ke dalam buffer F, kemudian dicampurkan hingga homogen, dan kemudian ukur kembali pH-nya menggunakan pH meter, kemudian catat hasil dari pH yang terukur. Kemudian kita siapkan gelas beker yang berisi aquades, kemudian kita ukur pH aquades dengan menggunakan pH meter yang telah dibilas. Setelah itu, tambahkan 5 ml cola yang telah diukur menggunakan gelas ukur. Kemudian campurkan hingga homogen, dan kemudian lakukan kembali pengukuran pH dengan menggunakan pH meter, dan catat pH yang terukur. Lakukan kembali penambahan 5 ml cola ke dalam air, dan kemudian pengukuran pH dilakukan kembali, dan pH yang terukur dicatat. Berikut penambahan larutan cola yang ketiga ke dalam gelas beker berisi air, kemudian pengukuran pH dilakukan dan juga pH yang terukur dicatat. Percobaan 2.2, pengamatan penambahan basa.
Buffer G disiapkan dalam gelas beker 200 ml dengan mencampurkan 20 ml natrium asetat dan juga 20 ml asam asetat dengan menggunakan pipet volume. Setelah itu, ukur pH dengan menggunakan pH meter sudah dibilas dengan Aquades dan catat pH dari larutan Buffer G sebelum penambahan boraks. Selanjutnya, larutan boraks 4% disiapkan ke dalam gelas beker kurang lebih 30 ml, kemudian siapkan 5 ml larutan boraks dengan menggunakan gelas ukur. Setelah itu, tuang 5 ml larutan boraks ke dalam larutan Buffer G, kemudian campurkan hingga homogen, dan kemudian ukur pH dari larutan Buffer G, dan catat pH yang terukur. Lanjutkan kembali dengan penambahan 5 ml boraks yang kedua ke dalam Buffer G, kemudian pengukuran pH Buffer G dilakukan kembali dan dicatat. Lakukan kembali penambahan 5 ml larutan boraks ke dalam Buffer G, kemudian campurkan hingga homogen dan ukur dengan menggunakan pH meter sudah terbilas dengan Aquades, dan jangan lupa untuk mencatat pH yang terukur. Selanjutnya, Aquades disiapkan ke dalam gelas beker 200 ml dan kemudian pH-nya diukur terlebih dahulu dan dicatat. Kemudian lakukan penambahan boraks 5 ml yang sudah diukur menggunakan gelas ukur. Dicampurkan ke dalam Aquades hingga homogen, dan kemudian diukur pH-nya dengan menggunakan pH meter dan dicatat. Lakukan kembali penambahan 5 ml larutan boraks ke dalam Aquades, kemudian ukur pH-nya dan kemudian dicatat. Lakukan penambahan ketiga larutan boraks ke dalam Aquades, aduk hingga homogen dan kemudian ukur pH-nya, kemudian jangan lupa untuk dicatat. Hasil pencatatan pH yang terukur kemudian dilakukan analisa.